Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2 kita lanjut materinya. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas masih ke perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kedua atau yang nomor 2. Kemarin nomor pertama, kita lanjut ke bagian keduanya. Tapi di sini kita lebih spesifik bahas tentang perkembangan teknologi komputer. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau kita perhatikan, komputer itu sebenarnya sama dengan alat hitung, ya. Dimana di dalam komputer itu ada banyak data yang diolah atau dikerja sama komputernya, ya. Ada banyak hitungan-hitungan atau banyak data-data, mulai dari data display, data pada saat kita menghitung, atau data yang lainnya, itu semua dihitung oleh komputer. Cuman kalau kita mau lihat kerja komputer yang sekarang itu tidak sama dengan kerja komputer di zaman dulu, ya. Kalau kerja komputer sekarang itu proses hitungnya itu hampir tidak kelihatan, bukan hampir, bahkan mungkin tidak kelihatan kasat mata, ya. Kenapa? Karena komputer yang sekarang itu dengan komputer yang dulu itu lebih cepat daripada yang dulu. Jadi dulu itu kalau kita mau menghitung di dalam komputer itu masih kelihatan prosesnya, tapi sekarang itu sudah tidak ada kelihatan sama sekali karena saking cepatnya. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Penemu komputer. Penemu komputer itu ada pada tahun 1822. Yang menemukannya itu adalah Charles Babbage. Jadi menemukan mesin hitung pertama dengan nama mesinnya itu adalah analytic engine atau mesin analitik, ya. Dengan cara kerjanya itu menggunakan kartu berlubang seperti ini. Jadi ini ada data-data yang hasil hitungan dari komputer, atau kita bisa bilang mesin hitung yang ditemukan oleh Charles Babbage. Jadi alatnya itu masih menggunakan teknologi mekanik, belum menggunakan teknologi elektrik. Teknologi mekanik di sini teknologi yang digerakkan oleh roda-roda, ya. Tidak sama seperti teknologi elektrik itu yang sumber energinya itu dari listrik. Jadi ini ya penemu komputer yang pertama, yaitu Charles Babbage. Nah, dari Charles Babbage itu dikembangkan lagi komputer, berkembang terus sampai ada yang namanya komputer generasi pertama. Jadi komputer generasi pertama ini bentuknya kurang lebih seperti ini, ya. Nah ini ya, jadi bukan cuma satu, semuanya ini, mulai dari ininya, semuanya ini adalah komputer generasi pertama. Ya memang komputer generasi pertama itu ukurannya itu sangat besar, ya, ukurannya sangat besar. Namun cara menghitungnya dia lebih cepat daripada alat Charles Babbage, ya, lebih cepat lagi. Kenapa dia bisa menghitung data dengan cepat? Karena dia menggunakan yang namanya teknologi tabung vakum. Jadi tabung vakum itu adalah peralatan yang digunakan dalam rangkaian elektronik untuk mengontrol aliran elektron. Jadi ini ada di dalam IPA, ya, ada di dalam IPA. Jadi cara kerjanya itu dia menggunakan elektron, positif, negatif. Jadi dia menghitung di dalam tabung vakum. Saya tidak terlalu paham lebih mendalamnya tentang tabung vakum tersebut. Yang jelas cara kerjanya kurang lebih seperti itu, ya, untuk komputer di generasi pertama. Jadi untuk komputer generasi pertama ini ada 3 namanya di sini, ya. Ada namanya ENIAC atau Electronic Numeric Integrator Calculator. Di situ sudah menggunakan bahasa kalkulator. Cuma di sini sudah kita bisa katakan sebagai komputer generasi pertama. Kemudian ada namanya EDVAC komputer dan EDSAC komputer. Ya, pada prinsipnya sama, cuman mungkin dia beda tipe. Ya, jadi tabung vakum seperti ini. Jadi yang saya garis bawahi di sini untuk komputer generasi pertama itu menggunakan tabung vakum, kemudian ukuran yang sangat besar, ya, seperti ini besarnya. Kemudian dapat membantu para ahli untuk menghitung data dengan cepat. Para ahli di sini itu kita bisa spesifikkan ke ilmuwan. Ilmuwan zaman dahulu itu dia menghitung datanya itu tidak secara manual, dia itu menggunakan komputer. Jadi data-data dari hasil penelitiannya itu dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian komputer itu yang olah, kemudian keluarlah hasilnya. Nah, itu salah satu manfaat atau kegunaan komputer di komputer generasi pertama. Kita lanjut. Nah, kita pindah ke komputer generasi kedua.
komputer generasi kedua itu ukurannya sudah lebih kecil dari komputer generasi pertama. Bisa kalian lihat di sini, yang tadinya itu ada banyak sekali kayak lemari-lemari ya, lemari 1, lemari 2, lemari 3. Jadi semuanya itu adalah proses komputer. Sekarang komputernya itu dikecilkan, disederhanakan seperti ini. Jadi ukurannya itu dia lebih kecil lagi. Nah, itulah komputer generasi kedua. Kenapa komputer generasi kedua itu ukurannya lebih kecil? Itu karena dia sudah tidak menggunakan tabung vakum. Dia tidak menggunakan tabung vakum lagi, tetapi dia sudah berganti menjadi transistor. Nah, Pak, transistor itu seperti apa? Ya kayak gini transistor. Kalau kalian buka televisinya di rumah atau mungkin alat-alat elektronik, kalian buka di situ ada chip yang kakinya 3 seperti ini, itu ada nama transistor. Ya, namanya adalah transistor. Kemudian komputer generasi kedua itu sudah memiliki printer. Jadi ada printernya, ada penyimpanan datanya, ada kayak flash disk. Dulu itu bukan flash disk namanya, dulu itu namanya disket. Kemudian telah memiliki program sendiri. Jadi programnya sudah ada, penyimpanannya sudah ada, printernya sudah ada, sama disketnya sudah ada. Jadi hampir bisa dikatakan lengkap ya, mendekati komputer di sekarang. Tapi kalau kalian membandingkan komputer generasi kedua ini dan komputer generasi ke sekarang, ya lebih kencang generasi yang sekarang ya. Nah, karena ini kita masih jauh, masih belum. Kita baru sampai ke generasi yang kedua. Jadi menggunakan transistor. Kita lanjut. Nah, untuk komputer generasi ketiga, ya komputernya semakin kecil lagi. Yang tadinya itu di generasi kedua itu sudah diperkecil, di komputer generasi ketiga itu diperkecil lagi. Ya, dibandingkan sama generasi kedua. Kenapa dia lebih kecil itu? Ya karena perkembangan teknologinya. Yang sebelumnya itu menggunakan transistor, di komputer generasi ketiga itu sudah menggunakan yang namanya IC atau integrated chip, di mana di dalam IC tersebut itu ada banyak transistornya. Jadi transistor yang besarnya seperti ini itu dikasih masuk ke dalam chip seperti ini, dan di dalam chipnya itu ada lagi transistor yang ukurannya kecil sekali. Ya, bisa jadi satu IC itu isinya kurang lebih ada 100.000 sampai 1 juta transistor. Itu tergantung dari spesifikasi dari IC-nya. Makanya komputer yang tadinya besar seperti lemari itu bisa diperkecil seperti ukuran meja seperti ini. Karena adanya IC, teknologi memperkecil transistor itu menjadi ukuran chip yang kecil seperti ini. Ya, untuk komputer generasi ketiga itu sama dengan komputer generasi kedua, itu ada programnya, tetapi programnya di sini itu lebih berkembang. Nah, disinilah cikal bakal lahirnya yang namanya sistem operasi. Jadi sudah memiliki sistem operasi. Ya, mungkin masih ingat pertemuan pertama kita sudah bahas yang namanya sistem operasi sama program aplikasi atau PA ya. PA sama AP. Kalian sudah bahas tentang SO dan PA di semester di kelas 1 dulu ya. Jadi ada sistem operasi, ada program aplikasi. Jadi program aplikasi itu yang dipakai untuk bekerja. Di komputer generasi kedua itu yang ada cuman program aplikasi, sistem operasinya itu belum ada. Sedangkan di komputer generasi ketiga itu sudah memiliki sistem operasi. Nah, di mana sistem operasinya itu dapat memungkinkan program aplikasi dapat berjalan serentak. Jadi sistem operasi dia yang mengatur program aplikasi A, B, C itu bisa berjalan sama-sama. Atau misalkan kita mau ganti-ganti dari program 1, program 2, program 3, itu bisa berjalan dengan lancar. Atau contoh dekatnya misalkan seperti ini. Kalian menggunakan handphone. Nah, itu kalian buka aplikasi misalkan Facebook. Kalian buka aplikasi Facebook. FB. Nah, kemudian ada WA masuk, kalian buka aplikasi WA. Nah, terus, kalian bosan, kalian mau dengarkan musik, kalian buka aplikasi musik. Nah, sudah aplikasi musik, kembali lagi kalian scroll di Facebook, kembali lagi ke sini, ya. Nah, tapi musiknya tetap jalan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sistem operasinya dia mengatur FB tetap jalan, WA tetap jalan, musiknya tetap jalan. Ya, WA-nya kita buka, WA-nya langsung terbuka, ya. Jadi sistem operasi yang di HP kalian itu adalah Android. Android yang mengatur semuanya itu, mana yang jalan, mana yang tutup, mana yang mati dan seterusnya. Hampir sama dengan ini ya, sistem operasi yang ada di komputer generasi ketiga. Cuman kalau kita mau bandingkan itu program generasi ketiga sama sekarang itu masih jauh sekali. Jadi kalian lihat saja di sini.
Yang tampil itu cuma tulisan-tulisan seperti itu. Jadi sangat beda dengan yang sekarang yang sudah gambar yang tampil. Ya, kita lanjut masuk ke komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat di sini itu mengecilkan lagi ukuran generasi komputer yang dengan mengecilkan ukuran sirkuitnya. Oke, jadi dia kecil lagi ukurannya, ya. Tapi ya mungkin komputernya agak besar. Ini mungkin agak kecil, tapi tidak terlalu kecil karena kalau kalian bandingkan komputer yang sebelumnya itu masih ukurannya itu masih hampir setara dengan meja ya. Tapi di sini juga sama seperti meja, tapi lebih kecil lagi ukurannya. Nah, yang lebih kecil itu bukan dari ukurannya yang signifikannya, yang diperkecil itu dari ukuran sirkuitnya yang ada di dalam komputer ya. Mungkin yang transistornya itu di dalamnya masih ada 1 juta. Nah, sekarang mungkin di dalam chipset itu ada transistornya itu mungkin 1 miliar ya, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi dengan dikecilkannya yang namanya chipset, itu ada yang namanya prosesor ya. Prosesor masih sama menggunakan IC, masih sama semuanya menggunakan transistor, tetapi transistor di dalamnya itu dia lebih banyak lagi ya, lebih banyak karena dia sudah menggunakan teknologi LSI atau Large Scale Integration. Large Scale Integration itu bagaimana caranya supaya sirkuit di dalam komputer itu bisa lebih kecil lagi ya. Nah, ini biasa disebut istilahnya adalah nanometer. Nah, ini mungkin kalian jarang sekali dengar ya. Di spesifikasi HP itu biasa kalian dengar spesifikasinya itu prosesornya itu sudah 7 nanometer, 10 nanometer, itu jarang kalian dengar. Tapi kalau kalian lihat atau mungkin nonton spesifikasi atau dengar penjelasan orang-orang marketing, itu kadang dia sebutkan istilahnya dia litografi atau ukuran transistor di dalam di dalam komputer. Jadi ukurannya dia adalah nanometer ya. Kalian silakan cek sendiri ya, nanometer itu ada milimeter, ada di bawahnya milimeter itu ada lagi mikrometer. Pokoknya dia lebih kecil daripada milimeter, lebih kecil lagi dia punya ukurannya. Kemudian dari LSI itu dikembangkan lagi teknologi namanya FLSI. Jadi ada Very Large Scale Integration. Jadi lebih kecil lagi ya. Nah, disinilah komputer generasi pertama itu ada namanya 24 nanometer yang ada di dalam prosesor. Kemudian yang paling penting di sini adalah IBM meluncurkan PC pertama. PC itu adalah personal komputer. Personal komputer itu adalah komputer yang digunakan di rumah, di kantor, dan di sekolah-sekolah. Jadi penggunanya itu lebih personal, lebih pribadi, atau bisa kita sebut di kantor kah atau di sekolah ya. IBM yang mengeluarkan. Jadi komputer yang kita bisa gunakan sekarang itu asalnya itu dari IBM. Awalnya ya dari IBM. Ya. Nah, disinilah mulai berkembangnya komputer, diterima oleh masyarakat. Banyak orang menggunakan komputer, mulai dari entertainment, mulai dari kerja, mulai dari apapun itu, menghitung informasi dengan program-programnya yang ada. Dia menggunakan komputer untuk mengolah atau memudahkan pekerjaannya ya. Jadi komputer generasi keempat itu dia sudah menggunakan seperti ini ya. Dan kayaknya Windows sudah ada di sini. Jadi dia sudah menggunakan sistem operasi Windows. Dia sudah menggunakan sistem operasi Windows. Kita hapus dulu. Dia sudah pakai Windows ya. Oke, Windows 98. Jadi dia sudah pakai Windows 98, Windows 99. Jadi pakai Windows versi lama. Nah, di sini kita sudah semakin dekat dengan komputer generasi yang sekarang. Kita next, dan komputer generasi kelima itu adalah generasi yang terakhir, generasi yang sekarang. Jadi komputer generasi kelima itu dia lebih canggih lagi. Ukurannya kalau mau dibilang lebih kecil, ya memang lebih kecil secara ukuran, tetapi yang lebih kecil itu sebenarnya di dalamnya, ya di dalam komputernya yang lebih kecil, ya. Dia lebih kecil karena dia menggunakan SoC, ya. Jadi ada istilahnya system on chip,
on chip. Oke, jadi di dalam satu chip seperti ini, kalian lihat di sini ada satu chip, di dalam chip itu ada lagi chip. Di dalam chip ada lagi chip, dan ini chipnya ada berapa ya? 1 2 3 4 5, ada 6. Jadi ada 6 chip lagi di dalamnya. Jadi di dalam chip itu ada chip, misalkan kita mau menonton, itu kan ada chip sendirinya, ada chip misalkan VGA. Kalau kita mau mengolah data itu ada namanya prosesor. Kalau kita mau internet itu ada namanya chip modem. Jadi yang sebelumnya itu chipnya itu ada di masing-masing beda sirkuit. Misalkan di sini adalah PCB. Nah, di sini misalkan dia pakai untuk menonton, ini masih PCB ya jalur-jalurnya. Nah, ini untuk VGA, ini untuk prosesor, ini untuk untuk internet. Nah, kalau dia di dalam satu chip ukuran yang kecil begini, itu di dalamnya sudah ada lagi, sudah ada modemnya, sudah ada VGA-nya, sudah ada prosesornya. Jadi semuanya itu lengkap di dalam sini, di dalam chipnya, di dalam ya. Nah, terus yang kedua itu sudah menggunakan yang namanya AI atau Artificial Intelligence, atau dia kecerdasan buatan. Komputer generasi kelima itu sudah menggunakan kecerdasan buatan, dimana kecerdasan buatan itu membantu proses kerja komputer itu menjadi lebih cepat ya, lebih cepat menghitungnya, lebih cepat mengolah datanya. Itu penggunaan AI ya untuk robot seperti itu. Kedepannya itu masih belum ya, masih sementara dikembangkan dari programnya, dari AI-nya. Tapi di sini sudah menggunakan AI ya, dimasukkan ke dalam program. Nah, contoh penggunaan AI di komputer zaman sekarang itu misalkan di handphone atau di smartphone itu, kalau kalian mengambil gambar itu di belakangnya kan ada blur, atau seperti ini contohnya. Kalau kalian lihat di sini itu di belakangnya dia nggak kelihatan ya background saya ya. Nah, itu penggunaan AI. Pada saat kalian langsung merekam atau langsung tarik cepret fotonya, nah itu di belakangnya blur, padahal kameranya cuma satu ya. Itu kalian, itu AI itu atau kecerdasan buatan itu bisa mengenal wajah kalian, mana wajah, mana background. Makanya backgroundnya itu langsung dihilangkan atau diblurkan, wajahnya tetap jelas kelihatan. Itu contoh ya penggunaan AI. Kemudian ukuran komputer itu yang semakin kecilnya di sini misalkan ada ditemukan namanya laptop ya. Nah, makanya saya bilang kecilnya itu mungkin tidak terlalu kecil, yang tadinya mungkin seukuran meja sekarang diperkecil lagi ukuran laptop seperti itu. Kemudian litografi dan ukuran transistor prosesornya itu semakin kecil. Yang sebelumnya tadi berapa? 24 nanometer. Nah, sekarang litografi atau ukuran transistor itu kecilnya sudah 5, sudah ada yang 5 nanometer ya, kecil sekali ya. Itu ada di smartphone yang terbaru sekarang namanya Galaxy S21 ya. Dia pakai Exynos 2100. Jadi ukuran prosesornya itu kecil sekali, bahkan tidak kelihatan, lebih kecil daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya sudah kecil, apalagi yang 5 nanometer tambah kecil lagi prosesornya. Oke, jadi kenapa prosesor itu semakin hari itu semakin kecil ya? Itu logikanya kalau semakin kecil dia punya jumlah prosesor, maka transistor yang bisa dimasukkan di dalam prosesor tersebut itu bisa semakin banyak. Semakin banyak transistornya, semakin kencang kerja komputernya. Ibaratnya seperti ini. Kalian punya kotak ya, ukurannya misalkan di sini 2x2 ya, misalkan 2x2. Nah, terus kotak itu kalian masukkan buah nanas misalkan ya. Kalian masukkan buah nanas. Oke, buah nanas ini berapa yang bisa dia muat? Anggaplah misalkan di sini 10. Oke, 10 buah nanas. Nah, ini buah nanas ini kita ibaratkan chipset dengan ukuran 24 nanometer. Nah, ya. Seiring dengan perkembangan zaman, ukuran transistor itu semakin kecil menjadi 5 nanometer. Ini perumpamaan saja ya contohnya. Nah, sehingga buah nanas ini itu digantikan menjadi lebih kecil lagi. Menjadi misalkan buah apel.
Nah, buah apel yang lebih kecil ukurannya daripada buah nanas yang sebelumnya tadi kan dia 24 besarnya, misalkan buah nanas itu ukurannya 24 nanometer, diganti buah nanasnya diambil, dikasih masuk buah apel yang ukurannya itu 5 nanometer. Itu kira-kira berapa yang dia muat? Ini contoh saja ya, walaupun hitungannya salah. Misalkan yang dia muat itu sekitar 30. Nah, 30 buah apel yang bisa dimuat di dalam box yang ukurannya 2x2. Ini contoh saja ya, salah matematikanya. Ya upama saja 2x2 seperti ini ya. 30, ada 30 buah. Lebih banyak yang mana, yang di atas atau yang di bawah? Ya, misalkan yang di atas ini banyak orang puasnya itu ada 10 orang, tapi di sini orang yang puas makan buahnya itu ada 30 orang seperti itu. Ya lebih bagus yang ini kan. Ya, semakin kecil ukuran buahnya atau semakin kecil transistornya, maka semakin kencang komputernya, semakin banyak orang yang bisa makan buahnya. Oke, jadi seperti itu ya perumpamaan dari litografi ukuran prosesor. Oke, jadi kesimpulannya, kalian bisa perhatikannya perkembangan komputer dari setiap generasi. Dari generasi pertama yang ukurannya itu besar sekali ya, ada banyak sekali lemari-lemarinya ya. Kemudian ke generasi kedua yang ukurannya sudah agak kecil lagi. Kemudian ke generasi ketiga ya, yang menggunakan IC, integrated chip. Ini menggunakan transistor, ini menggunakan IC, ini menggunakan tabung vakum ya, yang masih besar ukurannya. Kemudian di generasi keempat dia IC-nya semakin kecil lagi, atau kita bisa bilang ada prosesor ya. Di prosesor itu teknologi yang terbaru prosesor. Kemudian komputer generasi kelima itu lebih kecil lagi transistornya, itu ada SoC, System on Chip. Oke, jadi itu ya kesimpulannya, kalian lihat saja perkembangannya. Oke, selanjutnya saya mau kasihkan tugas untuk kalian. Jadi tugasnya itu gampang ya, silakan cari di internet dan buatlah rangkuman satu lembar. Satu lembar itu adalah 2 halaman. Terlalu banyak, nggak apa-apa, bisa. Masa nggak bisa? 2 halaman ya. Ya, 2 halaman tentang perkembangan komputer pada saat sekarang, yaitu tahun 2021. Jadi silakan cari informasi di internet, kalian silakan dicatat. Catatnya itu bebas, kalian mau pakai aplikasi WPS, kalian mau pakai tulis tangan, di foto kemudian dikirim, itu bebas, terserah dari kalian. Setelah itu kalian kirim ke tugas kedua yang ada di Google Classroom. Tugas pertamanya sudah, sekarang kita lanjut ke tugas 2. Oke, udah selesai. Jadi kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di WA atau di Classroom. Mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan ketiga di mata pelajaran informatika. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.